Sing penting lancar yo. Nggih, aja ninggal salat yo. Nggih, nek wayah Jumatan gawe khotib munggah mimbar, warunge tutup yo. Nggih, Gus. Ibarate umpamane yo wis kaya ngono. Nek sampean memaksa tak dongake lancar, rame, laris. Barokah tok ora trimo kadang. Lalu sing laris. Nggih. Nah, setelah itu Sa'labah bin Hatib membawa pulang kambing betina pemberian Rasulullah SAW yang sedang mengandung. Kambing satu ganti bulan menjadi 3, tambah waktu lagi 3 menjadi 5, 5 menjadi 7, terus berkembang. Sa'labah menjadi peternak kambing paling kaya di kota Madinah. Tidak ada yang menyaingi kekayaan Sa'labah dalam keberhasilannya ternak kambing. Setelah itu Sa'labah saking sibuknya ngurusin kambing, saking banyaknya kambingnya, tidak cukup kambing ini hanya dipakani dengan rumput Madinah. Sampai dia itu sampai keluar dari kota Madinah untuk menggembala kambing-kambingnya. Saking akeh, sak kota ora cukup kan. Betapa banyaknya kambing Sa'labah itu. Kala itu saking sibuknya Sa'labah, mulai Sa'labah meninggalkan jamaah kecuali zuhur dan asar. Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, di mana Sa'labah? Sa'labah sibuk ya Rasulullah, dia kambingnya banyak sekali, sekarang malah tidak cukup hanya digembala di kota Madinah, dia sampai keluar kota untuk menggembalakan kambingnya. Celaka Sa'labah, celaka. Setelah jamaah mulai 2 zuhur dan asar, kemudian Sa'labah tambah banyak lagi kambingnya, meninggalkan jamaah sholat sama sekali, kecuali sholat Jumat seminggu sekali. Semakin berkembang usahanya, Sa'labah sudah meninggalkan sholat jamaah dan bahkan Sa'labah meninggalkan sholat 5 waktu. Naudzubillah summa naudzubillah ahlul Badar, orang yang mempertaruhkan nyawanya di perang Badar, di garda terdepan, orang yang selalu menemani Rasulullah dikala ia miskin, orang yang selalu dekat dengan Rasulullah dengan penuh kecintaan dan keimanan ketika miskin. Lihatlah ketika dia kaya, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Rasulullah SAW memerintahkan sahabat mengirim utusan untuk menemui Sa'labah. Katakan pada Sa'labah, sudah memasuki nisabnya zakat. Ada ayat yang mengatakan tentang aku harus menarik zakat dari Sa'labah. Utusan ini datang kepada Sa'labah. Sa'labah, kambingmu begitu banyak. Semua ini berkah doanya Rasulullah. Sa'labah, tolong kamu, saya minta bagian dari kambingmu untuk zakat. Kata Sa'labah, oh tenang saja. Kamu diutus siapa? Saya diutus Rasulullah SAW. Saat ini saya tidak ada waktu. Kata Sa'labah, kamu pulang, nanti saya yang datang menemui Rasulullah sendiri. Kamu pulang aja, nanti saya yang ke sana. Oh ternyata Sa'labah masih punya adab. Bukan Rasulullah yang suruh datang, tapi dia mau datang ke tempatnya Rasulullah. Santri dulu ternyata Sa'labah masih punya adab, belum keterlaluan. Kalau yang versi Al-Fatih itu harus kiainya yang datang. Lebih parah lagi malah. Setelah itu Sa'labah tidak ada kabar sekian lama. Rasulullah menyuruh utusan lagi, mengirim utusan untuk menemui Sa'labah. Sa'labah, aku diutus Rasulullah untuk meminta zakat darimu. Kata Sa'labah apa? Loh, kenapa Rasulullah meminta jizyah? Tahu jizyah? Jizyah itu pajak. Ini hasil jerih payahku. Kata sahabat,
bukankah kamu itu dari berkah doanya Rasulullah? Allah donga tok nek ora usaha jajal bayangke kambing kalau tidak diberi rumput apa bisa hidup? Lebih pintar ini jawabannya. Kalau Rasulullah berdoa saja kambing ini lahir tidak saya susui, tidak saya rawat, apa bisa banyak? Kambing ini saya biarkan tidak saya jual, apa jadi duit? Ngomong doa-doa Rasulullah apaan? Minta jizyah segala, saya yang capek kok, saya kerja keras kok. Rasulullah cuma doa saja. Apaan? Pulang. Rasulullah berkata celaka. Akhirnya apa? Kisah ini saya kutip dari kitab tafsirnya Ibnu Katsir ketika menafsiri Quran surah At-Taubah ayat 75 sampai 76. Quran surah At-Taubah ayat 75 sampai 76. Nah, ketika Rasulullah SAW mendengar kisah seperti ini dari utusannya, turunlah ayat Quran surah At-Taubah ayat 75 sampai 76. Ayat 75 berkata, wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Kata Allah, di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika dia memberikan sebagian dari karunia-Nya, kalau Allah memberikan rizki anugerah kepadanya, niscaya kami akan benar-benar bersedekah dan niscaya kami benar-benar termasuk orang-orang yang beramal soleh. Ini seolah-olah sindiran untuk sahabat. Ayat yang ke-76 Allah berfirman, falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Akan tetapi ketika Allah menganugerahkan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi medit, menjadi kikir, menjadi pelit dan berpaling seraya menjadi penantang kebenaran.